Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu, sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihanmu. Oleh karena itu, jangan meminta bantuan orang lain padahal kita sendiri mampu melakukannya. Karena hal itu akan melemahkan kita dan membuat kita mudah kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada teman-teman yang selalu setia nonton channel video-video aku. Semoga ada ilmu yang dipetik sehingga kita bisa tumbuh menjadi lebih baik. Aku ucapkan selamat datang buat yang baru mampir channel video ini. Aku edit, aku mempunyai visi memperbaiki diri sendiri dan orang lain secara bersamaan. Insya Allah kita sama-sama bertumbuh dan berproses lebih baik lagi ya teman-teman. Hari ini aku akan sharing tentang alasan kenapa ibu rumah tangga harus berbisnis. Aku tuh teramat tidak setuju ya kalau ada yang punya mindset suka tuh ya seliweran-seliweran, kenapa sih istri harus berbisnis atau harus kerja? Karena suami adalah titipan. Jadi kalau nggak diambil sama yang punya, yaitu Allah, ya suami bisa diambil sama pelakor. Untuk alasan itu aku big no banget, nggak setuju. Kenapa kita nggak bisa memikirkan bahwa kalau istri berbisnis bisa dapat uangnya lebih banyak lagi, kita bisa ibadah lebih baik lagi. Kebayang ya kalau kita punya uang lebih banyak, misalnya nih untuk sholat, kita bisa pilih mukena yang terbaik, yang nyerap keringet jadi nggak gerah, sholatnya jadi lebih khusyuk. Atau bisa beli sajadah yang empuk, jadi sujudnya nggak buru-buru. Dan pastinya kalau kita punya uang lebih banyak lagi, sedekahnya bisa lebih besar lagi. Atau untuk umroh, kita bisa pilih umroh yang terbaik karena kita punya budgetnya lebih. Lah mbak, sedekah kan nggak harus dengan uang, senyum juga sedekah. Setuju, tapi kan nggak mungkin kalau kita ada di depan kotak amal, terus kita senyum-senyum tapi nggak masukin duit. Yang ada kita dikira rada-rada sama orang di sekitar situ gitu ya. Bercanda ya teman-teman ya. Mbak, harta kan nggak dibawa mati gitu, nggak usah cari duit banyak-banyak. Betul, setuju banget. Tapi dampak uang sendiri itu yang akan dibawa mati. Dan kita semua paham sebaik-baiknya harta itu berada di tangan orang beriman atau orang baik. Karena di tangan orang baik, harta bisa melipat gandakan kebaikan. Sampai sini kita sepakat ya teman-teman? Nah, sebelum kita membahas tentang video ini, sedikit aku akan membahas tentang ibu rumah tangga. Kita setuju ya, orang-orang tuh mengatakan bahwa ibu rumah tangga adalah pekerjaan paling mulia. Bagaimana enggak gitu, dedikasi ibu rumah tangga tuh Masya Allah luar biasa. Untuk mengurus rumah, pendidikan anak, jam kerjanya aja dari bangun tidur sampai tidur lagi. Seminggu kerja 7 hari tanpa libur, bahkan gak ada cutinya. Hal ini tuh dilakukan oleh ibu rumah tangga dengan sukacita meskipun tanpa gaji resmi dan juga penghargaan seperti karyawan-karyawan kantoran. Bahkan banyak ibu-ibu kekinian yang rela meninggalkan gelarnya untuk mengabdi kepada keluarganya. Ada beberapa suami atau kepala rumah tangga yang melarang istrinya bekerja di luar atau menjadi wanita karir, tapi sangat jarang suami yang melarang istrinya untuk berbisnis di rumah untuk menambah income keluarga tanpa meninggalkan anak-anaknya. Kalau kita bukan wanita karir, gak ada salahnya kita cari penghasilan dengan berbisnis. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita lihat beberapa alasan kenapa ibu rumah tangga harus berbisnis. Yang pertama, pastinya untuk menyalurkan passion. Mungkin di luar sana banyak wanita yang ingin menyalurkan passionnya di kantoran. Tapi kita bisa kok menyalurkan passion kita melalui bisnis kita di rumah aja. Dengan begitu hidup kita jadi lebih produktif dibandingkan dengan menyia-nyiakan waktu di rumah. Passion itu macam-macam teman-teman. Ada yang passionnya melayani, memberi, mengajar, atau mengedukasi. Passionku itu termasuk passion yang memberi. Jadi baik materi yaitu finansial maupun ilmu atau mengedukasi. Aku tuh paling suka banget ngasih informasi meskipun hal itu sepele. Jadi kadang aku suka kalau sama anak-anak cara cepat perkalian 9 menggunakan jari. Itu tuh aku lebih bisa ngajarin mereka, aku seneng banget. Yang kedua yaitu mengasah skill. Berbisnis tuh bisa mengasah skill kita. Karena ibu rumah tangga bukan hanya memiliki skill untuk mengurus rumah tangga, tapi setiap ibu rumah tangga tuh juga mempunyai skill lain yang bisa menunjang produktivitas kita. Salah satunya yaitu dengan berbisnis. Jika skill merawat anak, membersihkan rumah, hingga memasak adalah skill kewajiban, maka skill berbisnis bisa dipelajari dan dipraktekkan, sehingga lama-kelamaan skill berbisnis dapat kita miliki juga teman-teman.
Kita semua setuju ya, ibu rumah tangga itu multitalenta, bisa jadi guru, bisa ngatur keuangan, bisa jadi dokter buat anak-anaknya. Nggak ada salahnya kita mengasah skill kita yang terpendam kayak skill berbisnis ini. Nah, yang ketiga, bisnis bisa menjadi sumber pendapatan darurat. Salah satu keuntungan dari menjalankan bisnis bagi ibu rumah tangga yaitu bisa menjadikan keuntungan bisnis labanya sebagai sumber pendapatan darurat. Seperti sekarang ini nih, siapa yang nyangka akan ada pandemik seperti ini? Karyawan banyak yang di PHK, banyak perusahaan yang bangkrut. Alhamdulillah dengan istri berbisnis ada sumber dana tambahan minimal untuk bertahan hidup. Dan siapa tahu ke depannya bukan hanya sebagai sumber dana darurat, tapi juga melainkan sebagai sumber pendapatan keluarga. Yang keempat yaitu menjadi wanita mandiri. Mungkin suami belum bisa memberikan segala hal yang kita inginkan, disebabkan pendapatannya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan harian saja. Ingat ya teman-teman, beda antara keinginan dan kebutuhan. Tapi bukan berarti kita harus menuntut kepada suami untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Seandainya pun suami sudah memenuhi keinginan kita, keinginan sang istri, kita pasti juga pengen dong sedekah dari penghasilan sendiri, ngasih orang tua atau saudara tanpa minta ke suami. Yang kelima, yaitu bisnis bisa membantu kondisi finansial keluarga tetap stabil. Sebagai ibu rumah tangga yang berbisnis, tentu akan menjadikan keuangan keluarga tetap stabil karena ada dua sumber pendapatan. Yang pertama, gaji dari suami. Yang kedua, yaitu pendapatan dari istri yang berbisnis. Terlebih kita semua setuju ya, persiapan untuk masa depan itu akan lebih berat atau lebih mahal. Sehingga dari sekarang tuh penting bagi kita untuk menabung, mempersiapkan masa depan kita dan keluarga kita. Bisa jadi kita mulai bisnis saat anak-anak masih kecil, dan dengan bertumbuhnya anak-anak, maka pendapatan juga akan terus bertambah dan meningkat. Yang keenam adalah menambah wawasan. Belajar bisa dari mana aja, bisa dari customer. Selain dari customer, kita juga bisa bertemu dengan orang lain sebagai partner bisnis kita atau pebisnis lainnya, sehingga kita bisa menambah relasi atau wawasan. Selain itu, kita juga bisa belajar menambah profit bisnis kita dengan cara online. Sekarang sudah banyak ya, kita bisa lihat dari media-media online lainnya. Jadi dengan sendirinya pengetahuan kita akan bertambah sejalan dengan ilmu yang selalu ingin kita cari selama berbisnis. Yang ketujuh yaitu bisnis bisa menjadi pelajaran berharga untuk anak-anak kita. Ketika kita berbisnis tentu akan menjadi pertanyaan untuk buah hati kita, secara tidak langsung akan mengajarkan anak-anak untuk berwirausaha. Siapa di sini yang anaknya ikut jualan seperti ibunya? Bisa ketik di kolom komentar. Jadi anak saya tuh ikut jualan seperti ibunya. Jadi dia sebelum punya HP dia suka bikin status WA di WA ibunya dibandingkan dengan WA ayahnya. Alasannya karena kalau di HP ibu tuh yang ngelihat banyak. Artinya dia melihat ada pangsa pasar yang besar di HP ibunya dibandingkan dengan HP ayahnya. Yang kedua, ketika dia tidak ada closingan atau nggak jualan pulpen hari itu, dia akan bertanya kepada ibunya, gimana sih caranya? Artinya dia melakukan konsultasi kepada ibunya. Nah, yang ketiga, dia akan cari di Shopee bentuk-bentuk pulpen apa yang lagi in. Dia artinya melakukan inovasi untuk customer-customernya. Dari sini kita tidak hanya mengajarkan teori bisnis saja, tapi juga melakukan praktek langsung ke anak-anak kita. Yang kedelapan yaitu bisnis bisa berguna untuk mengisi waktu. Ibu-ibu tuh sering dikenal sebagai tukang rumpi, tukang gosip, tapi dengan memiliki bisnis di rumah, tentu kita akan terhindar dari sering rumpi ya. Malah dengan berbisnis maka kita akan fokus untuk memikirkan bisnis kita dibandingkan dengan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, tadi kan sudah dibahas nih, kenapa ibu rumah tangga harus berbisnis. Banyak hal positif yang didapat ketika ibu-ibu berbisnis. Nah, teman-teman, ada nggak yang memiliki alasan lain? Mungkin boleh chat di kolom komentar, boleh ketik di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar. Dan bisa jadi itu sebagai amal jariah buat teman-teman. Ingat teman-teman, setiap orang diberikan kelebihan semata-mata untuk memudahkan beribadah kepada Allah. Yang berilmu beribadah dengan ilmunya, yang berharta beribadah dengan hartanya. Ada yang diberi kelebihan harta untuk apa? Yang pastinya bukan untuk dipamerkan, pastinya untuk memudahkan kita beribadah.
untuk mempermudah sedekah, untuk berbagi, untuk bermanfaat dalam kebaikan. Karena hidup ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.